Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, waktu, kesempatan, rezeki sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian yang kami hormati Ustadz Mujiman selaku pemateri pada kajian rutin Jumat pagi kesempatan kali ini. Yang kedua yang kami hormati Bapak Insinyur Bebang Edi Asmoro MEK selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT Atamana Sanden. Dan yang ketiga yang kami hormati pula Bapak Ibu sekalian peserta kajian rutin Jumat pagi hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada kesempatan kali ini perkenankan saya selaku MC membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama ya ini adalah pembukaan. Dan yang kedua adalah inti yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Mujiman dengan tema salah satu usul. Yang ketiga ya ini adalah lain-lain dan yang terakhir adalah penutup. Oke, kita berangkat ke acara yang pertama. Aja ini adalah buka. Marilah kita buka acara kajian Jumat pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita beranjak lagi ke acara yang selanjutnya, ya ini adalah tausiah yang insya Allah diisi oleh Ustadz Mujiman dengan judul salah satu usul. Ya, kepada Ustadz Mujiman waktu dan tempat kami serahkan. Monggo Ustadz Mujiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Kita akan membahas tentang salah satu usul yang terkait dengan 3 landasan utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman. Ini termasuk topik akidah atau materi yang terkait dengan akidah atau dengan keyakinan. Dan memang Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat, keluarga besar BMT Arta Amanah yang saya hormati, di bab ini memang meskipun sebenarnya termasuk materi akidah dasar, tetapi pembahasan tentang ini cukup banyak subtema yang terkait. Karena memang kalau kita lihat di buku syarah ini ada sekitar lebih dari 185 halaman. Tidak ada lebih dari 185 halaman. Maka kesempatan ini tentu tidak bisa kita bahas semua, tetapi kita sampaikan saja secara garis besar atau pokok dari kitab ini. Jadi pokok dari kitab ini dari kitab salah satu usul. Intinya di situ, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail.
bahwasanya wajib bagi kita untuk belajar 4 hal. Nah, kemudian yang pertama apa dari 4 hal itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Jadi 4 hal itu yang pertama adalah al-ilmu. Intinya dalam salah satu usul itu, atau orang menyebut, ada yang menyebut salah satu usul, ada yang menyebut usul salasah. Di situ ada 4 hal yang wajib bagi kita, dan poin wajib itu sendiri pokoknya ada 3 yang disebut dengan usul salasah atau salah satu usul. 4 hal itu apa kewajiban kita? Yang pertama adalah kita wajib al-amalu bihi, mengamalkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga, itu wajib ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu itu. Kemudian yang keempat, as-sabru alal adzafi, sabar ketika kita mendapatkan gangguan ketika menyampaikan ilmu. Intinya adalah ini, 4 perkara ini. Ilmu, kemudian mengamalkan, mengajarkan, dan sabar dan hanya karena itu kan berarti baca. Kemudian yang kedua tadi mengamalkan. Jadi kalau kita punya ilmu, kita wajib mengamalkan. Karena kalau ilmu itu tidak diamalkan, apalagi itu terkait dengan hal yang wajib, itu juga berdosa. Kemudian yang ketiga, ilmu itu tidak hanya diamalkan untuk diri sendiri, tetapi juga disampaikan kepada yang lain. Maka berdakwah ini juga wajib. Artinya tidak sepenuhnya benar kalau ada orang mengatakan lebih beruntung orang yang tidak tahu daripada yang tahu. Karena orang yang tidak tahu itu secara otomatis dosanya 3. Dosa tidak belajar, dosa tidak mengamalkan, dosa tidak mengajarkan. Nah, kalau kita sudah belajar ilmu, tinggal 2 dosa lagi. Ilmunya sudah belajar, sudah tidak dosa. Tapi kita masih punya dosa karena tidak mengamalkan. Ketika kita sudah punya ilmu dan sudah mengamalkan, kita masih punya 1 dosa. Dosa tidak mengajarkan. Maka untuk menghapus dosa itu, caranya belajar, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Maka tidak benar pula kalau ada orang yang mengatakan kalau kita ini menyampaikan lalu tidak mengamalkan, mengikuti 3 hal ini. Ilmu, amal, dan mengajarkan kepada yang lain. Baru yang keempat itu adalah efek, yakni sabar. Sabar itu adalah efek. Artinya kalau ada gangguan, ada rintangan pada saat mengajarkan ilmu, saat mengamalkan ilmu, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Baik, itu inti dari kitab ini. Kitab yang 185 halaman ini intinya seperti itu. Tetapi coba sekarang kita perdalam untuk yang pertama. Kita perdalam untuk yang pertama, bahwasanya yakni bagian al-ilmu. Bagian ilmu itu apa? Nah, bagian ilmu itu yang dimaksud adalah al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyihi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Yang dimaksud ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Adapun ilmu itu sendiri, itu ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah.
yang qasimu ila qismain. Adapun ilmu yang fardu ain itu adalah seperti tentang masalah akidah, ibadah, maka ini adalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Sementara ilmu yang terkait dengan kepakaran di bidang tertentu, maka ini hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun seperti sholat, maka itu jelas fardu ain. Wajib bagi setiap jiwa, wajib bagi setiap muslim untuk belajar ilmu itu. Sholat, puasa, zakat, maka itu hukumnya adalah wajib. Nah, maka yang pertama-tama yang terkait dengan ilmu ini prinsipnya adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum beramal. Jadi sebelum kita berkata, sebelum beramal, dalam agama kita, kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk belajar ilmunya terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu. Nah, untuk bagian yang pertama tadi adalah ilmu yang utama itu ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ilmu yang utama. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di sini? Kita harus memahami bahwasanya wa'adhamu ma nahallahu anhu asyirku. Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah syirik. Jadi larangan yang paling besar itu adalah syirik. Kemudian wa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling besar itu adalah tauhid. Ini terkait dengan masalah Allah Subhanahu wa taala. Annallaha khalaqana wa razaqana. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan memberikan kita rizki. Walam yatrukna hamalan. Dan tidak meninggalkan kita dalam keadaan terlunta-lunta. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wajib kita ibadahi, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang wajib dan berhak disembah melainkan Allah. Ini tentang ma'rifatullah. Kita wajib mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Artinya kalau kita ibadah, kita menyembah, maka hanya untuk Allah. Demikian pula kita wajib mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memberi makan. Ini adalah tauhid yang biasa disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik. Punya sifat-sifat yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Di bagian ini kita mengetahui bahwasannya meskipun Allah punya nama dan sifat, tetapi sifat dan nama itu meskipun tampak seolah-olah sama dengan makhluk tentang sifat itu, tetapi maksudnya adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan sesuatu apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Oh, Allahu ahad, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang setara dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh menduakan, wajib ifradullah bil ibadah.
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena itulah thariqul haq, jalan kebenaran. Karena itu adalah jalan kebenaran. Maka kalau demikian wajib bagi kita untuk ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila man rabbuka, kalau ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, maka hendaknya kita jawab Rabbi Allah. Rabb kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa Rabbi jami'al alamin, dan Tuhan seluruh alam semesta raya. Bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Dan ini pula nanti pertanyaan yang akan disampaikan oleh dua malaikat, malakani azraqani, dua malaikat yang bermata biru, aswadani yang berwarna hitam. Dan malaikat yang berwarna hitam, bermata biru, yang nanti akan bertanya di alam kubur, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Maka jawabannya jelas adalah Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang lain. Laisali ma'budun siwah. Tidak ada bagiku sesembahan yang lainnya. Wa kullu man siwallah, dan segala sesuatu yang selain Allah, maka dia adalah alam. Dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kemudian ada yang bertanya bima araf tarabbak, bagaimana kita bisa tahu, bisa mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita bisa mengerti dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat-ayat kauni, bahwa segala sesuatu ini tidak mungkin terjadi ada dengan sendirinya, melainkan ada Sang Pencipta. Kita juga mengetahui hal ini dari para nabi, dari para rasul, dari kitab-kitab suci, termasuk dari ayat-ayat kauniyah. Jika seorang badui saja ketika ditanya tentang Sang Pencipta, maka dia yakin adanya Sang Pencipta tersebut. Sebagaimana ketika ada kotoran unta, maka orang Badui itu paham bahwasanya menunjukkan barusan belum lama ada unta yang lewat. Apalagi ini adalah alam semesta raya yang cukup luas, yang sangat besar, maka tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Baik, kita percepat. Bagian yang kedua adalah kita ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Kalau mengenal Allah tadi bisa dengan biayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya, dengan perputaran antara siang dan malam, matahari dan bulan. Itu semua adalah di antara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya adalah ma'rifatun nabi. Hendaknya kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita wajib sebagai umat Islam untuk mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih bagian ilmu. Bahwasanya kita wajib mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus Rasul di setiap masa, di setiap zaman. Allah mengutus Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Jadi di setiap masa itu ada rasulnya. Setiap masa itu ada nabinya. Sehingga jumlah nabi dan rasul itu ada banyak sekali. Lebih dari 124.000 nabi. Lebih dari 300 sekian rasul. Yang mereka semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kepada umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia akan masuk surga. Faman asa, dan barang siapa yang bermaksiat, yang membangkang dari rasul itu, maka dakhalan nar, akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga sebagaimana di dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa
yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia sudah menolak. Jadi yang taat dia akan masuk surga, dan yang bermaksiat sesungguhnya dia sudah menolak masuk surga. Maka kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Maka jawabannya, man asoni faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menolak masuk surga. Dan siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dan ketika kita sudah meyakini beliau adalah penutup nabi dan rasul, maka hendaknya kita melakukan 4 konsekuensi. Konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amara, kita mentaati perintah-perintah beliau. Tasdiqu fima akhbara, kita membenarkan segala kabar dan informasi dari beliau yang masuk di akal atau tidak masuk di akal, tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, tentang yang gaib maupun yang zahir. Maka hendaknya kita membenarkan kabar dari beliau. Kemudian wastinabu manaha wa zajar, hendaknya kita menjauhi segala larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa alla yu'bad illa bima syara'a. Kita tidak boleh beribadah, tidak boleh menyembah Allah melainkan dengan cara syariat yang beliau sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Inilah yang menjadi konsekuensi ketika kita mengakui beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang rasul. Hendaknya kita meyakini bahwasanya kita tidak boleh beribadah kecuali dengan cara yang sudah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf, seorang yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, tetapi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kelebihan beliau, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya beliau itu juga manusia biasa seperti kita, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya beliau adalah basyarum mislukum, manusia seperti kalian. Yuha ilai, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu. Beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, diampuni dosanya mata qaddama wa mata akhara, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Karena beliau adalah manusia biasa, maka beliau juga tidak luput dari salah. Tetapi beliau selalu dijaga oleh Allah, diingatkan atas salahnya, sehingga senantiasa dalam keadaan lurus. Misalnya kalau kita mencermati, ada kurang lebih 5 tempat di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan teguran Allah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain ketika Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi ketika Nabi bermuka masam. Karena memang utusan Allah dijaga oleh Allah dari kesalahan. Begitu salah segera ditegur oleh Allah. Allah turunkan ayatnya abasa wa tawalla, telah berpaling dan bermuka masam. Yang barangkali bagi kita manusia biasa, bermuka masam itu hal yang lumrah. Tetapi bagi Nabi ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla, ditegur oleh Allah. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan untuk kalian? Nabi juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyebut Khalid bin Walid masuk neraka. Lalu kemudian Allah tegur, laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim. Bukan urusanmu nanti dia akan bertobat, liyu'adzibahum, atau nanti Allah akan menyiksa mereka. Dan terbukti Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mendoakan pamannya yang meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Ini menunjukkan betul bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya wal mursalin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, sehingga beliau selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk menuntun umat manusia min dhulumatil jahli wal kufri wad dhalal ila nuril Islam, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Maka lebih jelas tentang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nanti bisa mengkaji mengenai kitab Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada prinsipnya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umat manusia yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula nanti pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat atau ujian malaikat Munkar dan Nakir adalah ma kunta taqul fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang orang ini? Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Ada ma kunta taqul fi hadzal rajul. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Ditampakkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian diminta pendapatnya. Kalau dia tidak mampu menjawab, dia akan mengatakan la daraitu wala talaitu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka kemudian wa yudrab bi matarik min hadid, akan dipukul dengan gada yang terbuat dari besi. Tetapi kalau orang yang tahu ketika ditanya ma kunta taqul fi hadzal rajul, atau dalam bahasa yang lain waman nabiyyuka, siapa nabimu, maka jawabannya adalah Muhammad. Ini termasuk ujian nanti di alam kubur. Selain pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyyuka, dan siapa nabimu. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah setelah kita ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian ma'rifatud dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalil. Maka seorang muslim di dalam mengenal agama ini bukan dengan perasaan, bukan dengan katanya-katanya, tetapi mengenalnya dengan dalil. Karena agama ini dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas tutur. Jadi agama itu tidak sekedar tutur tinular, dituturke, ditularke, dituturke, ditularke, bukan begitu. Tetapi harus berdasarkan kepada kabar yang benar, berita yang sikoh. Jadi harus dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang sikoh, dan dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka di dalam agama kita, di dalam ilmu hadis mengenal istilah mutawatir, mengenal istilah ahad, mengenal istilah yang semacam itu untuk bisa memahami bahwasanya ini memang betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan dalil. Karena kita tidak boleh mengamalkan agama ini tanpa ilmu. Ingat, Imam Ibnu Katsir pernah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang berilmu dan beramal. Jadi orang yang selamat itu adalah orang yang berilmu dan beramal. Maka di dalam agama ini hendaknya kita punya ilmunya kemudian beramal. Dan ingat, orang yang dimurkai oleh Allah, lebih lanjut Imam Ibnu Katsir menambahkan, adalah orang yang dia berilmu tapi tidak beramal. Maka kalau berilmu tidak beramal, itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau beramal tanpa ilmu, maka itu lebih lanjut Imam Ibnu Katsir menambahkan termasuk orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mutlak di dalam agama Islam ini kita wajib untuk belajar dan menuntut ilmu agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita mengenal rukun iman, hendaknya kita mengenal rukun Islam. Karena ini adalah bagian pokok di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Maka ketika orang itu mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, maka di situ akan bisa tsumma dzaqatu'mal iman, akan mendapatkan manisnya iman. Jika betul-betul raditu billahi robba, kita ridho Allah sebagai Rabb kita, maka kita yakin dan paham betul tentang masalah tauhid. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama kita, kita hendaknya yakin dan paham betul tentang masalah
tuntunan agama kita, sehingga tidak lagi ragu-ragu di dalam menjalankan tuntunan agama. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah, dan kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Demikian pula nanti pertanyaan di alam kubur, di antara pertanyaan yang lain yang ditanyakan adalah wa ma dinuka, dan apa agamamu. Dan agama Islam inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai agama yang kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti akan termasuk orang-orang yang rugi. Adapun ayat yang lain yang sangat terkenal adalah innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kemudian ayat yang lain, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agama kalian. Jadi Allah sudah sempurnakan agama ini, agama Islam. Segala sesuatu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah dituntunkan di dalam agama kita. Maka ini adalah 3 prinsip utama sebagai seorang muslim untuk bisa menjalankannya. Mengenal Allah, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam ini dengan benar. Ini adalah bagian ilmunya. Maka hendaknya kita mengamalkan ma'rifatullah hanya dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak bersyukur kepada makhluk yang lainnya, kecuali bentuk rasa terima kasih yang tetap menyandarkan semua pemberian adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hendaknya kita tidak boleh beribadah melainkan ibadah tersebut harus mengacu kepada apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah nabi kita, hendaknya kita percaya dengan apa yang dibawakan oleh nabi, karena nabi itu punya sifat amanah. Nabi itu punya sifat tabligh. Beliau memiliki sifat menyampaikan wahyu dari Allah dan amanah dari Allah, menyampaikan apa adanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Maka demikian pula ketika kita ibadah, hendaknya yakin dengan tuntunan beliau, bahwasanya beliau sudah menyampaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan agama kita, agama Islam, maka hendaknya kita pelajari pokok-pokoknya. Di antara lain adalah yang terkait dengan rukun iman, yang terkait dengan rukun Islam, yang terkait dengan Allah, Al-Quran, kemudian Rasul. Itu adalah bagian usuluddin, bagian pokok-pokok agama yang sudah sepantasnya kita pelajari, yang sudah sepantasnya kita amalkan. Bapak dan saudara, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mengamalkannya, maka hendaknya kita mendakwahkannya, menyampaikan kepada yang lain. Jadi hendaknya kita menyampaikan kepada yang lainnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan sesungguhnya usul salasah ini diambil dari salah satu ayat atau surat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, juz 30 ada surat namanya surat Al-Asr. Surat yang menjelaskan tentang waktu di situ. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Jadi prinsipnya kita semua itu rugi. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, semuanya rugi. Illa, kecuali alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, maka keimanan itu dilandasi dengan ilmu. Karena itu kemudian diletakkan di situ yang pertama adalah ilmu. Karena iman itu dibangun di atas ilmu. Coba kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Jadi ilmu, kemudian iman. Jadi bukan kemudian yang dimaksud
hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi memang memahami betul, maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka disinilah pentingnya kita beriman, pentingnya kita berilmu. Kemudian coba kita perhatikan lagi, sesungguhnya orang-orang itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman. Apakah berhenti di situ? Tidak. Allah berfirman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Maka bagian dari beriman tadi cakupannya banyak tentang masalah semua keimanan ada di dalam pembahasan hal tersebut. Tentu di sini tidak kita baca panjang lebar dan tidak kita baca dari kitab syarah ini. Kemudian yang kedua adalah wa amilus solihat. Hendaknya kita beramal soleh. Maka kalau ada orang sudah beriman, yakin tentang Allah, yakin Rasul, yakin akhirat, itu ternyata belum cukup. Harus wa amilus solihat. Ilmu tersebut diamalkan. Jadi ilmu bukan sekedar kita ketahui, hanya mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam, tapi tidak mengamalkan. Bukan begitu, tetapi hendaknya ilmu itu untuk diamalkan. Karena la yazalul alim jahilan. Orang yang berilmu itu masih saja dianggap bodoh, hatta ya'mala bihi, sampai dia mengamalkan ilmunya. Dalam Al-Quran juga menganjurkan yatlunahu haqqa tilawatih, untuk membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Makna membaca dengan sebenar-benarnya membaca itu adalah menghayati dan mengamalkan apa yang dibaca. Coba kita perhatikan lagi ayatnya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Inilah yang kemudian di dalam kitab salah satu usul dianjurkan bagi kita untuk mendakwahkan 3 pokok utama agar orang mengenal Allah, agar orang mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar orang mengenal agama Islam ini. Maka itu hendaknya kita dakwahkan dengan watawasau bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran. Maka kebenaran ini harus disampaikan kepada orang-orang yang mampu untuk kita jangkau, terutama kepada istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Ini adalah bagian ring 1, ring utama yang hendaknya kita sampaikan, bagian dari yang perlu kita dakwai, yang perlu kita ajak untuk bisa membersamai kita bersama-sama beribadah kepada Allah, karena memang itulah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau sudah beriman atau berilmu kemudian amal soleh dan menyampaikannya sudah cukup? Ternyata tidak. Masih ada bagian yang keempat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Karena ketika kita berdakwah, menyampaikan yang hak, itu pasti ada halangan, ada rintangan. Maka wajib bagi kita untuk bersabar atas semua halangan dan rintangan di dalam menyampaikan 3 pokok ajaran agama kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam ini. Berapa banyak adat, tradisi, budaya, kebiasaan yang masih bertentangan dengan apa yang di dalamnya, yang dibawa di dalam agama Islam. Sehingga tidak sedikit ketika kita menyampaikan berbenturan dengan arus utama, maka akan ada halangan dan rintangan. Karena itu perintahnya adalah watawasau bis sabr. Hendaknya kita menjadi pribadi yang saling menasihati dalam kesabaran. As-sabru ala adzafi, hendaknya kita bersabar atas semua gangguan. Betapa pentingnya pokok-pokok ini sampai Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, lauma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali hanya surat ini, niscaya akan mencukupi. Karena memang di dalam surat ini sudah mencakup mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Inilah 3 landasan utama seorang Muslim untuk bisa kita amalkan, untuk bisa kita sampaikan, dan kita bersabar di dalam menjalankan 3 pokok landasan utama kita sebagai seorang Muslim. Dan tidak berlebihan bahwa 3 hal ini diikuti dengan kesabaran adalah bagian yang sangat penting di dalam agama ini,
Dan ini sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i menyebutkan kandungan dari surat Al-Asr ini adalah lauma anzalallahu hujjatan illa hadhis surah lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini, niscaya akan mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mujiman atas tausiahnya pada kesempatan Jumat pagi hari ini. Ya, luar biasa sekali. Tentang pembahasan salah satu usul ya, Ustaz. Ya. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya yang ini adalah lain-lain. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui chat ataupun jika ingin bertanya melalui via open mic, kami persilakan. Ada yang mungkin langsung dari ini dulu atau oke. Ya, saya baca dari chat dulu ya. Nah, ini ada salah satu penanya atas nama Fajar Aji. Tanya Pak Ustadz, saya pernah mendengar dua pendapat soal masuk surga karena amal lebih banyak dari dosa. Jadi ada yang bilang nanti di hari perhitungan amal dan dosa akan ditimbang jika banyak pahalanya daripada dosanya maka masuk surga. Ada juga yang bilang semua manusia akan disucikan api neraka dulu sebelum masuk ke dalam surga. Sebenarnya sudah ada jawaban dari satu sumber. Mungkin dari Pak Ustadz sendiri ada yang lebih detail, bisa dijelaskan. Terima kasih Ustadz. Untuk penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ayatnya sebenarnya ada di juz 30 itu. Di surat Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang timbangan kebaikannya berat, maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ia ada dalam kehidupan yang memuaskan. Masuk surga, timbangan kebaikannya lebih banyak. Bagian yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih enteng. Ini masih banyak dosanya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Jadi memang timbangan amal ini salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal baiknya dominan, Allah berikan surga. Tentu ini dengan rahmatnya. Kalau kemudian amal baiknya ini timbangannya enteng, maka akan disucikan di dalam api neraka. Lalu kemudian di bagian kedua itu ada pernyataan mengenai masalah semua manusia akan disucikan api neraka sebelum masuk surga, walaupun dia juga berpahala. Itu adalah ungkapan yang tidak benar. Kenapa? Karena Nabi menyebut di antara manusia itu ada yang yadkhulunal jannah bi ghairi hisab wala adab. Ada orang yang masuk surga bahkan bukan saja tidak disiksa, tapi juga tidak diperiksa. Karena gelombang orang masuk surga nanti di akhirat itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang yadkhulunal jannah bi ghairi hisab wala adab. Masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa disiksa. Dan mereka adalah al-muqarrabun, orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian yang kedua, mereka adalah orang yang diperiksa tetapi dia tidak disiksa dan masuk surga. Bagian yang ketiga, mereka adalah orang yang diperiksa dan disiksa untuk mensucikan dosanya, baru dia masuk surga. Lihat dalam hadis tentang syafaatul ammah, syafaat umum. Bahwa nanti orang-orang para pelaku dosa besar, itu mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu kemudian ada di antara orang-orang yang diberikan hak syafaat yang akan menolong mereka ketika mereka masih dulunya bertauhid ketika di dunia. Akhrij minan nar, keluarkan dari api neraka. Siapakah yang dikeluarkan? Adalah ahli tauhid. Bagaimana cara mengenali ahli tauhid? Bahwa para ahli tauhid itu nanti kelak di akhirat tidak akan terbakar api neraka di bagian bekas sujudnya. Jidatnya, atau hidungnya, telapak tangannya, lututnya, ujung jemarinya, itu tidak terbakar oleh api neraka. Maka mereka adalah para ahli tauhid yang mereka terjatuh dalam dosa sehingga mereka tetap disiksa tetapi kemudian akan disucikan di api neraka itu. Kemudian setelah itu diminta untuk mandi di sungai di depan pintu surga sehingga menjadi tampan, putih, bersih, menjadi cantik, indah, menawan. Sehingga dia bersih dari semua
dosa. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau orang itu memang amalnya mencukupi bentuk keadilan Allah, dia tidak akan disiksa di dalam api neraka. Yang disiksa di dalam api neraka mereka yang dosanya lebih berat, yang dosanya lebih banyak. Nanti bisa dilihat lagi firman Allah di dalam surat Al-Qari'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih kepada Jima atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lainnya bisa melalui chat. Oh ya, Ibu, monggo Bu Triwasyati, Pak Sabto, dia pemilik. Mohon maaf Ibu, mic-nya masih disable Ibu, nonaktif nih ya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, satu, bagaimana sikap kita apabila azan berkumandang sedangkan kita baru mandi di kamar mandi atau di toilet? Apa yang kita kerjakan dengan doa-doanya? Satu. Yang kedua, beberapa saat yang lalu Ustadz menyampaikan bahwa orang yang berjamaah di masjid atau sholat berjamaah, tetapi dia itu tidak masuk shaf, tapi ada di belakang, berdiri sendiri di belakang, sholatnya termasuk sholat yang munfarid. Nah, saya minta adakah dasar dalilnya? Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dari yang kedua dulu tentang sholat di belakang shaf sendirian. Adakah dalilnya? Ada. La sholata ahadukum fi shaffin wahid atau fi shaffil wahdah. Jadi janganlah kalian sholat di dalam satu shaf sendirian. La sholata ahadukum fi shaffil wahdah. Dalam satu shaf sendirian. La sholata ahadukum. Ya, la sholata ahadukum fi shaffin wahid atau fi shaffil wahdah. Fi shaffil wahdah, ya. Ya. Jadi tidak boleh sholat salah seorang di antara kalian dalam satu shaf sendirian. Itu dalam posisi jamaah, kecuali terpaksa. Kalau terpaksa itu boleh. Terpaksa itu artinya mau masuk ke depan tidak mampu, tempatnya tidak ada, ya di belakang. Meskipun nanti di situ ada ikhtilaf ya. Perlukah narik di depannya? Nah, itu nanti ada ikhtilaf. Tetapi intinya kalau yang ditanyakan dalil sholat sendirian, ya Nabi melarang itu. Karena Nabi menyebutkan tidak ada atau jangan sholat di dalam satu shaf sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama tadi, Ibu? Yang pertama, bagaimana sikap kita apabila azan sedang berkumandang, sedangkan kita di kamar mandi baru mandi, Ustadz, atau di toilet. Jadi memang kalau kita lagi di kamar mandi, hendaknya tetap meneruskan hajatnya. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Bahkan ketika sudah iqomah sekalipun. Karena memang salah satu makruhnya sholat itu adalah kata Nabi, wa huwa yudafi'uhul akhbathain. Ketika dia menahan salah satu dari dua khubus, menahan pipis, menahan buang air besar, itu termasuk makruhnya sholat. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk tidak menahan pipis, tidak menahan buang air besar pada saat sholat. Meskipun pada saat iqomah sekalipun, gabung dengan sholat jamaah atau meneruskan di toilet yang lebih utama adalah meneruskan di toilet dan kemudian gabung ke jamaah. Lalu kalau sudah selesai baru kemudian gabung ke jamaah. Jadi yang pertama. Jadi jangan sampai kemudian berhenti di tengah jalan, kemudian gabung sholat jamaah, nanti malah batalin lagi. Kalau enggak batalin, pikirannya enggak bisa tenang kemana-mana, apalagi sambil menahan perut sakit. Sehingga ini termasuk bagian dari makruhnya sholat berjamaah adalah ketika kita menahan pipis atau menahan buang air. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan ketika kita lagi sholat kemudian merasa mau pipis atau mau buang air besar,
maka membatalkannya adalah wajib. Meskipun yang benar adalah tidak wajib. Jadi, karena ini adalah makruh ya. Jadi tidak dibatalkan pun tidak apa-apa. Meskipun kalau misalnya mau ditahan sampai akhir. Dan anjuran pula saat kita sudah mendengar iqamah sekalipun, alaikum bis sakinah. Hendaknya kita tetap bersikap tenang. Jadi tidak usah kemerungsung di kamar mandi. Kadang yang bikin kemerungsung di kamar mandi itu bukan iqamah. Kalau kita di mesin ada yang ngantri digedor-gedor, cepat dah komat, ya mestinya tetap tenang. Jadi tidak tergesa-gesa. Lalu kalau mendengar adzan bagaimana? Sunnah bagi kita untuk menjawab adzan itu jika di tempat yang suci. Kalau di tempat yang tidak suci, maka tidak disunahkan untuk menjawab. Kalau mau menjawab, maka jawablah di dalam hati. Tidak menggunakan lisan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena di situ adalah tempat yang dimakruhkan bagi kita untuk mengucapkan lafaz Allah. Maka kalau mau mengamalkan, maka amalkan dengan lisan. Dengan hati, bukan dengan lisan. Itu ketika kita sedang berada di kamar mandi. Dalam segala sesuatu yang terkait zikir ketika sedang di kamar mandi, maka itu dilakukan di dalam hati. Seperti baca bismillah, atau misalnya ada orang mengucapkan salam dan seterusnya, maka cukup diucap di dalam hati. Atau kalau salam orang cukup dengan isyarat. Assalamualaikum, cukup di pintunya di tek-tek atau apa. Itu bisa supaya tidak kemudian melakukan perkara yang dimakruhkan. Termasuk tidak boleh di situ banyak berkata-kata kecuali kata yang diperlukan. Kalau banyak berkata-kata ngobrol di kamar mandi itu makruh. Kalau yang diperlukan ya silahkan. Misalnya sudah masuk ke dalam ternyata ada yang ketinggalan misalnya. Padahal sudah buka-buka semua. Kalau memang diperlukan maka itu insya Allah tidak apa-apa. Dengan catatan memang diperlukan. Karena itu termasuk perkara yang darurat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sudah menjawab Ibu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Iya, Ustaz. sama Ibu. Apanya? Ya, ini Ustaz ada pertanyaan lagi via chat Ustaz. Ya. Sambungan dari Pak Fajar Haji tadi. Sambungan pertanyaan saya Pak, jika di dalam kubur nanti jika pahala lebih banyak, apakah dia juga mengalami siksa kubur Ustaz? Baik, terima kasih. Bahwa di alam kubur itu adalah fase pertama akhirat. Jadi di antara fase yang menentukan di akhirat nanti adalah fase di alam kubur. Innal qabra awwalu manazilal akhirah. Bahwasanya kubur itu adalah kedudukan akhirat yang pertama. Kalau dia selamat, maka akhiratnya selamat. Kalau dia celaka, akhiratnya celaka. Sehingga apa yang ada di alam akhirat berbanding lurus dengan apa yang ada di alam kubur. Tetapi memang harus kita pahami ada satu hal yang menjadi siksa kubur, di antaranya yang mayoritas adalah karena pipis. Maka insya Allah kalau kita menjaga dari perkara-perkara yang membebaskan kita dari dari siksa kubur, maka insya Allah kita juga akan terbebas dari siksa di akhirat kelak. Tetapi kalau kita tidak terbebas dari siksa kubur, maka nanti juga akan disiksa di akhirat. Jadi itu adalah berbanding lurus. Kalau nanti di akhirat itu masuk surga karena pahalanya maksimal, maka di alam kubur juga insya Allah termasuk yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan terlena, karena ada di antara sebab yang tidak kasat mata, yang itu merupakan dosa pula adalah tadi. Bisa jadi kita sudah sholat, kita sudah ibadah, tapi kita melakukan dosa yang tidak terasa, yaitu masih menyimpan najis di celana kita. Maka itu salah satu sebab nanti disiksa di alam kubur. Allah alam bishawab. Kemudian bagian yang berikutnya, ada seorang yang rajin ibadah, pengajian selalu ikut, bahkan selalu melantunkan ayat-ayat Allah, tapi sikap dan tingkah lakunya melebihi seorang barbar. Bahkan tidak ada rasa tenggang rasa kepada anak. Baik. Terima kasih bahwa di dalam agama kita itu ada namanya husnul khuluq. Jadi budi pekerti. Budi pekerti di dalam agama kita itu termasuk poin yang pahalanya besar. Apa itu? Di antara pahalanya adalah
nanti yang akan dibangunkan istana fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Nah, di antara budi pekerti itu budi pekerti kepada Allah, kemudian budi pekerti kepada sesama manusia. Karena ketika seseorang punya amal yang baik, nanti dalam hadis al-muflisun atau orang-orang yang bangkrut, itu adalah mereka yang datang kepada Allah dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, tetapi dia waqad qala hadza waqad syatama hadza. Dia telah mendolimi ini, dia telah menganiaya ini, dia telah menyakiti ini. Maka nanti amalnya diberikan kepada orang-orang yang disakiti. Dan nanti begitu amalnya sudah habis, maka dosa orang-orang yang disakiti akan ditimpakan kepadanya. Itulah dalam hadis muflis yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang rugi ketika mereka tidak menjaga sikapnya kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada last question sepertinya Ustaz. Ya. Satu lagi, sorry. Ada satu lagi ya, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Saya pernah mendengar pendapat bahwa orang sebelum menemui ajal itu 40 hari sebelum kepergiannya sudah ada malaikat pencabut nyawa yang mengikutinya. Bukannya setiap hari sudah ada 2 malaikat yang mendampingi aktivitas manusia sehari-hari. Mohon pencerahannya. Baik. Di sini memang kalau malaikat itu ada banyak. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid, ini tiap hari. Illa ladahi raqibun atid. Melainkan di sana ada raqib dan atid. Kemudian juga ada malaikat hafadhah yang menjaga kita. Itu juga ada setiap hari. Kemudian ada malaikat, jadi malaikat itu banyak. Lebih banyak dari jumlah manusia. Tetapi apakah benar bahwa sebelum menemui ajal 40 hari sebelumnya sudah ada malaikat yang mengikutinya? Maka saya secara pribadi tidak menemukan dalil yang membahas dan menjelaskan hal tersebut. Maka hendaknya kita ketika melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu harus dibangun di atas dalil. Artinya memang ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Saat malaikat itu mendapatkan perintah, maka malaikat itu akan mencabut nyawa. Dan saya secara pribadi tidak menemukan nas yang menjelaskan 40 hari sebelumnya malaikat pencabut nyawa sudah mengikutinya. Kemudian yang berikutnya untuk mengantisipasi dosa yang tidak disadari, salah satunya dari pipis tadi bagaimana? Apakah pipisnya harus jengking? Dan apakah yang pipis sambil jongkok biasa atau berdiri itu pasti masih tersisa pipisnya? Mohon pencerahannya. Prinsipnya di dalam masalah ini jangan sampai kita was-was. Jadi kalau was-was juga tidak baik. Tetapi kita juga tidak boleh meremehkan. Maka pastikan selalu ganti celana setiap hari. Supaya tidak ada najis yang tidak kita sadari. Coba dikontrol, dicium baunya, oh masih berbau, berarti saatnya untuk ganti. Tetapi tidak begitu, tidak lebay ya, tidak lebay itu artinya, wah kayaknya pipis nih, nah itu nanti malah was-was. Kalau kira-kira memang tidak ada baunya, ya sudah, tidak usah dihiraukan. Bahkan kalau para ulama menganjurkan kalau ragu ini pipis atau bukan, perciki air saja. Karena najis itu akan hilang dengan percikan air. Jadi kalau memang kira-kira kok ada yang netes, tapi kita tidak tahu ini tetesan air atau bukan, sudah percikan air sekalian. Karena untuk menetralkan najis yang ada tadi, atau juga untuk menghilangkan was-was tadi. Tapi yang paling penting adalah pada saat kita mau pipis, yang paling aman dalam posisi jongkok, atau kalau di kamar mandi mau dilepas celananya juga boleh, sehingga itu posisi yang paling aman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Ya, tak terasa kita sudah berada di puncak acara. Marilah kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Mujiman atas ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada peserta kajian Jumat pagi hari ini yang telah meluangkan waktu dan belajar bersama-sama dalam majelis ilmu ini. Saya selaku MC mohon maaf jika banyak salah kata-kata dan perbuatan saya. Akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
الآية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا